Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Maluku. Perkenalkan, saya Zerlina Aurelia El-Sahara sebagai moderator, saya absen 35 dan anggota kelompok saya. Saya Mila Astika Suci, absen 20. Saya Wiltana Martinijat, absen 32. Adapun beberapa materi yang akan kami jelaskan di sini mengenai kerajaan Ternate yang pertama, lalu yang kedua kerajaan Tidore, yang ketiga kerajaan Jailolo, dan yang keempat kerajaan Bacan. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate yang akan dijelaskan oleh Mila. Oke. Kesultanan Ternate menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada tahun 1570 sampai 1610 Masehi. Dikutip melalui jurnal berjudul Kesultanan Ternate dan Tidore, Kulono Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari murid Sunan Giri bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah Kulono Marhum wafat, ia digantikan oleh putranya Zainal Abidin yang merupakan lulusan sekolah Islam Gresik asuhan Sunan Ampel. Pada masa inilah gelar Kulono Raja diganti menjadi Sultan. Kesultanan Ternate mencapai masa keemasan pada pemerintahan Sultan Badulllah. Tak hanya berhasil mengusir Portugis, kerajaan Ternate juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Pulau Sulu, Filipina. Ditandatanganinya perjanjian dengan VOC pada tahun 1683 oleh Sultan Sibori menandai tamatnya kedaulatan Sultan Ternate. Sejak saat itu, Kesultanan Ternate sepenuhnya dikendalikan oleh VOC. Baik, berikutnya kami akan menjelaskan tentang Kesultanan Tidore yang akan dijelaskan oleh Wildan. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9, yaitu Ciriliyati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Menurut catatan Portugis, setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli V, kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Baik, berikutnya adalah keterangan dari kerajaan Jailolo yang akan diterangkan oleh Mila. Oke. Berdasarkan negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca, kemungkinan Kolano atau raja pertama Jailolo adalah seorang perempuan yang menikah dengan Raja Loloda, sebuah kerajaan di bagian utara Pulau Halmahera. Diperkirakan pada abad pertengahan ke-13, kerajaan Jailolo pernah berada di bawah kekuasaan Syarif, seorang dari Mekah yang juga merupakan adik dari Sultan Mindanao dan Sultan Borneo. Setelah berdirinya kerajaan Ternate, eksistensi kerajaan Jailolo mulai terancam. Antara tahun 1521 sampai 1550, Jailolo bersekutu dengan Tidore dan Spanyol melawan Ternate dan Bacan yang bersekutu dengan Portugis. Pada tahun 1534, Katarabumi diangkat menjadi Kolano. Katarabumi memiliki kekuatan
kekuatan perang yang ditakuti bagi kerajaan Maluku lain. Sejak wafatnya Katarabumi, kerajaan Jailolo tidak memiliki pemimpin yang cakap. Raja terakhirnya adalah Kaicil Alam yang wafat pada tahun 1684. Baik, yang terakhir yakni Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan diperkirakan berdiri pada tahun 1322 dengan Sultan Alauddin I sebagai sultan pertamanya. Lalu berdirinya Kerajaan Bacan ini dimulai sejak perpindahan Kerajaan Kasiruta ke Pulau Seki karena terjadi perkawinan antara Bokihongi atau putri Sultan Alauddin I dengan Patra Alam atau putra Sangaji Samargalila. Pada masa kepemimpinan Sultan ke-13 yaitu Sultan Iskandar Alam, Kerajaan Bacan mengalami masa-masa sulit, salah satunya yaitu menghadapi penjajahan Hindia Belanda. Belanda melakukan siasat tipu daya agar Sultan Iskandar Alam pergi meninggalkan Bacan dan kemudian mengangkat Marwan sebagai Sultan ke-14. Sultan Marwan diangkat oleh Belanda sebagai boneka dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Kompeni Belanda. Baik, itu saja sekilas penjelasan kami tentang kerajaan Islam di Maluku. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.